wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patasya Nabila Yasmin. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang landasan hukum pemerintahan yang ada di Indonesia yang terdiri dari 5. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1948. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959. Pemerintah Indonesia diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan serta peran dari masyarakat. Baik, langsung saja. Landasan hukum pemerintahan di Indonesia yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1948 tentang Komite Nasional Daerah. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945, telah ditetapkan Undang-Undang 1945 untuk pertama kalinya oleh PPKI sebagai landasan konstitusional ketatanegaraan. Pada masa itu, struktur dan sistem Republik Indonesia masih sangat sederhana. Bahkan banyak yang belum terbentuk kecuali presiden dan wakil presiden. Kemudian, pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengatur pemerintahan Indonesia untuk sementara waktu. Negara Republik Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh gubernur. Provinsi-provinsi tersebut antara lain yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Sumatera, Borneo, Sulawesi, dan Sunda Kecil. Daerah provinsi dibagi dalam kepresidenan yang dikepalai oleh residen gubernur. Residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah atau KMB. Untuk sementara waktu, kedudukan koti, kota, dan sebagainya diteruskan sampai sekarang. Lanjut, pemerintahan di Indonesia yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok pemerintahan pemerintah. Menyadari bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 masih jauh dari kesempurnaan dan harapan sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan daerah yang berkedaulatan rakyat. Hal itu termuat dalam penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 sebagai berikut. Pentingnya untuk segera memperbaiki pemerintah daerah yang dapat memenuhi harapan rakyat ialah pemerintah daerah yang kolegial berdasarkan berkedaulatan rakyat atau berdemokrasi, dengan ditentukan batas-batas kekuasaannya. Karena kesederhanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tersebut, kewajiban dan pekerjaan pemerintah daerah yang berhak mengatur dan mengatur rumah tangganya sendiri tidak dapat diatur oleh pemerintah pusat. Karena itu, DPRD tidak mengetahui batas-batas kewajibannya dan bekerja ke arah yang tidak tentu. Dewan itu lebih memperhatikan soal-soal politik mengenai belit pemerintah pusat daripada kepentingan daerahnya. Landasan hukum yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Indonesia Timur. Beberapa hari sebelum tercapainya persetujuan antara negara Republik Indonesia Georgia dengan pemerintah RIS yang juga bertindak atas nama NIP dan NST untuk membentuk negara kesatuan dengan menyesuaikan pemerintah negara dengan keadaan yang akan datang. Pada tanggal 15 Mei 1950 ditetapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950. Pemerintah Daerah Indonesia Timur, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 sengaja dipersiapkan dan ditetapkan untuk menggoyong pembentukan atau reintegrasi negara kesatuan, terutama penyesuaian bentuk ketatanegaraan wilayah NIP terhadap bentuk negara. Berhubungan RUU ini disusun dengan sangat tergesa-gesa dan mengoper saja apa yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, sehingga isinya tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, kecuali terdapat perubahan sebelumnya. Landasan hukum yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok pemerintahan daerah. Dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1950, pemerintah menganggap perlu untuk mengundang sebuah peraturan perundang-undangan pemerintah daerah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah.
Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari pasal 131 UUD 1950 yang berbunyi 1. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintah negara. Yang kedua, kepada daerah-daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Yang ketiga, dengan undang-undang dapat diserahkan penyelenggaraan tugas-tugas kepada daerah-daerah yang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganya. Pasal 131 UUD 1950 ini hanya mengatur dasar-dasar yang tidak bermakna ganda sebagaimana pasal 18 Undang-Undang 1945 yang selain memuat dasar-dasarnya juga memuat dasar-dasar dekonsentrasi khususnya yang terdapat dalam penjelasannya. Landasan hukum yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang penyerahan tugas-tugas pemerintahan pusat dalam bidang pemerintahan umum, pembantuan pegawai negeri, dan penyerahan keuangannya kepada pemerintah daerah. Dalam perjalanan waktu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 mengalami perubahan pada 1959 dan 1960. Karena menyesuaikan dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, penyesuaian pada tahun 1959 dilaksanakan dengan penetapan Presiden Nomor 66 Tahun 1959. Menurut peraturan itu, pemerintah daerah terdiri dari eksekutif, yudikatif, dan eksekutif. Kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden bagi daerah tingkat 1 dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi daerah tingkat 2 dengan syarat tertentu. Kepala daerah dapat diangkat baik dari calon yang diajukan DPRD maupun di luar calon yang disusun oleh DPRD. Masa jabatan kepala daerah sama seperti masa jabatan DPRD. Kepala daerah adalah pegawai negara dan karenanya tidak dapat diberhentikan karena keputusan DPRD. Kepala daerah istimewa diangkat dari keturunan keluarga yang berkuasa menjalankan pemerintahan di daerah pada zaman sebelumnya Republik Indonesia dengan syarat tertentu dan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Untuk daerah istimewa dapat diangkat wakil kepala daerah istimewa dengan tata cara. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.